Halo pejuang SBMPTN, kenalin aku Sabila, Teknik Telekomunikasi ITB Angkatan 2017 yang masuk melalui jalur SBMPTN. Di video kali ini aku mau ngasih 10 tips supaya lolos SBMPTN versi aku. Kalau kalian penasaran, stay tune. Tips yang pertama, cari tahu sistem UTBK dan SBMPTN sedini mungkin. Nah, pas baru banget kalian naik ke kelas 12, segera cari tahu sistem UTBK tahun lalu kayak gimana, apa yang harus dipelajari, apa yang harus disiapkan. Nah, tapi kan setiap tahun itu mungkin perkembangan sistemnya beda-beda, jadi kalian tetap pantau terus perkembangan informasi-informasi mengenai UTBK dan SBMPTN hingga menuju hari H. Nah, mumpung sekarang belum terlambat dan masih ada waktu, buat kalian yang belum mengerti tentang sistem UTBK dan hal-hal yang harus disiapin pas hari H UTBK, segera cari tahu tentang informasi ini. Kalian bisa nyari di Google maupun di YouTube karena udah banyak banget yang ngebahas tentang ini. Tips yang kedua, cari tahu tipe belajarmu. Setiap orang memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Dengan mengetahui tipe belajar yang cocok, kamu bisa belajar dengan lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu. Nah, yang terpenting itu bukan durasi seberapa lama kamu belajar, tapi yang terpenting kualitas dari belajar kamu itu sendiri. Percuma belajar berjam-jam, tapi kamu sambil main HP, nonton drakor, maupun main game. Nah, usahakan jauhin sebisa mungkin distraksi dan fokus ke pelajaran. Kalau misalkan kalian capek, istirahat dulu. Jangan sampai kalian paksa untuk belajar, sedangkan kalian itu udah gak fokus ke pelajarannya. Bukannya masuk ke otak, tentunya malah buang-buang waktu dan tenaga. Tips yang ketiga, perbanyak latihan soal. Dengan banyak latihan soal, otak kamu akan terbiasa untuk melakukan problem solving. Intinya bukan menghafal, tetapi menanamkan konsep. Jadi ketika soalnya diubah, kamu akan tetap bisa menjawab karena udah paham konsepnya. Kamu juga bisa perbanyak latihan soal dengan cara ikut reot-reot yang diadain bimbel ataupun diadain dari lembaga lain. Nah, dengan banyak latihan soal ini, kamu akan hafal soal-soal mana yang sering keluar, dan kamu akan tahu soal-soal mana atau materi apa yang belum kamu kuasai. Usahakan soal yang kamu kerjakan itu soal yang menurut kamu susah dan belum dikuasai atau soal yang berpotensi untuk lupa. Karena percuma aja kan kalau kamu cuma ngulang-ngulang soal yang kamu udah bisa tapi kamu gak belajar soal yang kamu belum bisa, jadinya kan gak nambah pengetahuan. Nah, tapi gimana kak kalau misalkan aku udah buntu banget nih, udah gak nemu cara untuk menyelesaikan soal yang susah? Nah, jawabannya ada di tips berikutnya. Tips yang keempat, cari partner belajar. Penting banget buat punya partner belajar. Selain untuk ngebantu nyelesain soal yang susah, partner belajar juga dapat menambah wawasan kita. Nah, mungkin ada beberapa soal atau materi yang kita ke-skip atau lupa nggak dipelajarin. Ketika partner belajar kita ngebahas tentang materi tersebut, kita jadinya ikut belajar. Selain itu, kita juga bisa bertukar pendapat dan menyelesaikan soal sulit bersama-sama. Partner belajar ini bisa berupa guru les maupun teman belajar. Nah, untuk masa pandemi kayak gini, sebaiknya gunakan fasilitas video conference atau video call untuk melakukan belajar secara berkelompok. Nah, selain itu, kalian juga bisa melihat pembahasan-pembahasan soal-soal di YouTube maupun internet. Tips yang kelima, evaluasi diri. Pertama, coba kamu lihat hasil tryout yang pernah kamu ikutin. Apakah kamu udah puas sama nilainya atau belum? Kalau misalkan nilai kamu belum memuaskan, coba cari tahu penyebabnya. Apakah kamu kurang persiapan, atau grogi pas ngerjain soal, atau kamu kurang pandai dalam manajemen waktu pengerjaan soal. Setelah tahu penyebabnya, cari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan, kalau kamu belum bisa memanajemen waktu dalam pengerjaan soal, kamu bisa melakukan tryout mandiri di rumah dengan cara diwaktuin. Tips yang keenam, jangan malas. Pasti kamu pernah ngerasain yang namanya jenuh banget belajar dan akhirnya malas buat ngelanjutin belajarnya. Perlu diingat ya, UTBK itu udah deket banget. Nah, selalu tanamkan dalam mindset kamu, kalau kamu malas belajar itu, yang rugi ya kamu sendiri. Nah, selain itu, tahun ini UTBK itu cuma bisa diikutin sekali. Jadi jangan sampai kamu gagal UTBK dan akhirnya kamu menyesal karena kamu malas belajar. Tips yang ketujuh, siapkan mental. Aku yakin pasti di antara kalian ada yang ngerasa takut maupun deg-degan menjelang hari H UTBK. Hal itu wajar sih, cuman jangan sampai pas hari H UTBK kamu ngerasa grogi dan hal itu mempengaruhi kamu sehingga tidak maksimal dalam mengerjakan soal. Jadi relax aja ya.
Tips yang ke-8, jaga kesehatan. Hal lain yang gak kalah penting adalah menjaga kesehatan. Makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Jangan memforsir diri kamu sehingga pas hari H kamu sakit. Kan jadinya perjuangan selama berbulan-bulan akan sia-sia. Nah, saranku pas H-1 UTBK, sebaiknya kamu istirahat aja, gak usah belajar banyak-banyak. Cukup review materi singkat aja. Nah, untuk hari H juga jangan lupa laksanakan protokol COVID-19 dengan cara pakai masker, jaga jarak, dan bawa hand sanitizer. Tips yang ke-9, selalu optimis. Aku yakin kalian pasti sudah memberikan semaksimal mungkin usaha kalian untuk SBMPTN ini. Jadi jangan takut, selalu optimis, dan berikan sugesti ke diri kalian bahwa kalian dapat mengerjakan UTBK dengan maksimal dan kalian akhirnya bisa lolos ke SBMPTN di pilihan kalian. Tips yang terakhir dan yang paling penting adalah berdoa. Dari pengalamanku, doa itu ngaruh banget ke hasil. Jadi berdoalah sebanyak-banyaknya, dimanapun dan kapanpun. Mintain juga doa dan restu dari orang tua, keluarga, saudara, guru-guru, teman-teman, mantan, ya kan? Tukang bakso, tukang somai, semua orang yang kamu kenal mintain aja doa dan restu supaya kamu bisa lolos ke SBMPTN. Nah, semakin banyak doa, kemungkinan untuk dikabulkan itu semakin besar juga. Nah, itu dia 10 tips dari aku. Kalau kalian sendiri gimana nih? Udah siap belum UTBK-nya? Komen di bawah ya. Kita doakan bareng-bareng, semoga kalian semua lolos di pilihan kalian di SBMPTN. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kalian bisa lolos SBMPTN bareng-bareng sama teman kalian. Terima kasih udah menonton. See you di next video. Bye-bye.